Saya akan rekam dulu. Tempo hari kita sudah membahas di bagian yang saya tandai dengan mata yang menyinarkan tubuh. Wah, ini ya, saya tandai itu. Nah, ini dia. Saya bahas sedikit. Karena ini penting untuk kita bisa memahami sampai dengan kekekalan. Mata pelita tubuh ya. Nah, jadi mata itu adalah pelita tubuh. Mata itu adalah bagian yang sangat penting dalam menerangi tubuh kita. Dan mata roh seseorang bisa lebih melihat ke dalam kerajaan Allah jika kita melihat dengan mata yang diberikan oleh Tuhan Yesus atau POV-nya Tuhan Yesus, hidupnya Tuhan Yesus. Nah, kalau ternyata memang benar demikian, maka kita hanya mempunyai pandangan satu saja, yaitu dari pandangannya Tuhan. Dan tidak melihat hal yang lain lagi, termasuk setiap apa yang ada dalam hati nurani kita. Ya, semuanya sudah disembunyikan oleh POV-nya Tuhan. Nah, dengan kita memiliki pandangan tersebut, maka tubuh kita, ya, dampak dari itu semua semakin terang. Dan dalam alam roh, semakin kita mempunyai terang ini, maka kita semakin mempunyai kemiripan dengan Bapa Surgawi. Hanya yang berkurangnya adalah tubuh kita masih tubuh jasmania. Itu saja. Nah, dalam rangka kita memiliki tubuh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan ini, tapi kita masih di dunia, kita perlu mendengarkan isi hati Bapa dan kerinduannya bicara. Karena Yesus membawa kita kepada kepenuhan Bapaknya dalam diri kita. Jadi yang pernah mengalami kepenuhan Bapaknya ya Tuhan Yesus. Nah, kitanya belum. Kita dibawa Tuhan Yesus ke sana, ke dalam area itu. Nah, dalam rangka kita mengalami mengalami kepenuhan Allah melalui hidupnya Tuhan Yesus, tubuh kita menjadi manifestasi terang dalam kegelapan dunia ini dan dijadikan sebagai senjata kebenaran. Pada faktanya, Bapak bersama-sama dengan kita, Bapak bersama-sama dengan kita, menaklukkan semua musuh di bawah kaki Kristus. Selamat sore, Bu Hatmida. Shalom. Selamat Halo, selamat sore Pak. sore, sehat selalu. Selamat bergabung Sehat. kembali. Amin, amin, amin. Ya, jadi Bapak bersama dengan kita menaklukkan musuh-musuh di bawah kaki Tuhan Yesus. Nah, siapa musuh kita? Bukan daging. Karena kalau daging kita tidak mungkin melawan daging. Nah, saya mau katakan gini dengan jelas ya. Manusia dengan segala macam kepenuhan Roh Kudus, dengan cara dia menyembah Allah, dengan dia mempraktikkan kuasa urapan dari Roh Kudus, tidak akan tega untuk menanggalkan dagingnya sendirian. Nggak akan tega. Dengan mengkhususkan diri dalam pelayanan, dalam doa semalam suntuk, ketika berhadapan dengan dagingnya sendiri, ya, dia tidak rela untuk segera menghapusnya. Tapi hanya jika oleh kerelaan dirinya untuk meminta Roh Kudus menanggalkannya, maka itu akan dibukakan. Seperti selaput pembungkus yang membungkus manusia rohani kita, maka daging yang adalah bagian dari kehidupan kita yang dulu ini dipangkas habis. Ya, kita mengenalnya sebagai brokenness. Ya, penanggalan bagaimana manusia lahiriah kita ditanggalkan oleh pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Itu pun hanya jika kita meminta kepada Roh Kudus. Tapi kalau kita sendirian, ya kan bisa. Malah cenderung kita jadinya masuk ke dalam manusia rohaniah yang kembali masuk ke dalam manusia daging kembali. Yang menjalankan aktivitas rohani bahkan seolah-olah baik tapi menjauh dari Allah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, maka dari itu, maka kita perlu mempunyai pandangan dari Tuhan saja. Maka kita menjadi alat kemuliaan Allah, menjadi terang sebenarnya di dunia ini. Nah, di dalam ayatnya nanti kita bahas. Bagaimana kemudian mata itu adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Baik itu dalam arti bukan hanya melihat-melihat yang baik-baik saja, ya,
banyak di gereja, bukan, tapi benar-benar mempunyai visi dari Tuhan saja. Tapi jika mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Bagaimana kita tahu mata kita jahat kalau kita misalnya hanya di rumah saja baca Alkitab saja, kan nggak mungkin jahat, Pak. Oh mungkin. Kalau kita mempunyai pandangan dan mempunyai kemudian katakan isi hati, kalau kita sering ngomong dalam diri sendiri kan sering ya, dalam dalam hati nurani ya, pandangan kita itu, pikiran kita itu ya, membuat kita bisa bisa mengetahui kalau kita sering sering membahas orang lain yang kita lihat yang menyebalkan dan kita sebel, nah itu kemudian kita bisa punya mata yang jahat. Kalau mata kita jahat dan dengan cara isi hati kita ngomong yang negatif terus, orang lain yang menyebalkan terus, kondisi keadaan yang membuat kita semakin apa namanya, semakin nggak terima dengan keadaan, maka yang terjadi sebetulnya gelaplah seluruh tubuh kita. Nah, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi kita ini sekarang sebetulnya sudahkah tinggal dalam kerajaan Allah dengan kondisi bahwa kita hanya punya satu vision atau punya satu penglihatan atau punya satu POV yang hanya dari Tuhan saja. Sementara kalau kita punya pandangan sendiri dan itu negatif, berarti kita ini masih mempunyai kegelapan dalam tubuh kita. Oke? Nah, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan, kan gitu ya. Jika seluruh tubuhmu terang, jadi artinya jika kita benar-benar tersembunyi oleh kehidupan Kristusnya dengan segala pertimbangannya, dengan segala macam kecenderungan hati yang mengarah kepada kepentingan kerajaan Allah saja, oleh kasih Allah, kita berbuat baik karena kita mengasihi Allah dan mengasihi sama kita, bukan karena kita ingin berbuat baik dan ingin tampil baik. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Apabila pelita menerangi engkau pada cahayanya, kapan? Pada saat Kristus dinyatakan dalam bentuk saat teduh. Kalau kita menerangi teguran, mengalami pengajaran, kita mengalami pertobatan, pemulihan, kita mengalami perubahan akal budi, ini tandanya bahwa kita sedang diterangi oleh pelita yang ada dalam diri kita ini dengan cahayanya, hingga kita semakin menjadi serupa seperti Kristus. Nah, kalau kita udah mengerti ini, kita masuk ke dalam bagian yang ini, mekanisme hukuman. Apa ini mekanisme hukuman? Dengan adanya terang, dengan datangnya terang dunia, terutama kita sendiri dulu ya, bahwa kita telah mengalami terang Kristus dalam diri kita, ya, Allah tidak perlu lagi menjatuhkan hukumannya. Tapi seseorang jatuh ke dalam hukuman dengan sendirinya karena menolak atau membenci terang itu. Jadi kalau ternyata Allah membuang manusia ke dalam neraka, itu bukan berarti Allah itu murka, bukan berarti Allah itu tidak panjang sabar, tidak mempunyai kasih. Tapi karena manusia itu sendiri menolak terang itu, menolak Kristus. Katakanlah kita gitu ya, kalau kenapa kita seringkali masuk dalam berbagai-bagai hal yang tidak menyenangkan? Karena kita menolak terang ketika menerangi kita dengan cahayanya. Maka kita mesti menanggung konsekuensi akibat salah jalan yang kita jalani. Kita memiliki bentuk apa? Bentuk penolakan kepada Tuhan dan pengajarannya. Maka wajar kalau kita tertimpa berbagai-bagai masalah. Ya ini kalau ternyata kita salah jalan ya teman-teman. Makanya jangan salahkan, jangan sampai kita samakan ini dengan pikul salib. Oh ini bukan pikul salib, ini ganjaran karena perbuatan kita yang salah. Salah jalan kita memang mesti akhirnya menanggung konsekuensi itu. Ini bukan pikul salib, ini kita yang salah. Kita masuk ke dalam tanda kutip hukuman karena kita diganjar sesuai dengan apa yang kita lakukan. Gitu ya teman-teman ya. Yohanes 3, 19, 21. Saya minta Ibu Dina yang baca. Ibu Dina nggak bisa yang baca ya? Silakan Ibu Helvi, silakan. Yohanes 3 ayat 19 ya Pak Doni. Betul Bu. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang,
dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Terima kasih Bu Amin. Evi. Ya Pak Doni, sama-sama. Ya. Dan inilah hukuman itu. Jadi hukuman itu adalah bukan Allah menghukum seseorang, gitu ya. Jadi karena manusia itu telah diperhadapkan kepada terang dunia yang telah datang, tapi manusia sendirinya lebih menyukai kegelapan daripada terang. Jadi kalau kita telah menemukan kebenaran, telah mendapati kebenaran, telah dijabarkan kebenaran, ditawarkan kebenaran, tapi kita tetap keras kepala, kita tetap memilih jalan kita sendiri, karena kita kemudian lebih percaya kepada apa yang kita anggap ini benar, kita dibilang sebagai perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu perbuatan-perbuatan yang jahat. Kenapa? Karena kita membenci terang. Sebab barang siapa berbuat jahat, ini kan berbuat jahat dalam arti konteksnya, oh merampok, oh mencuri, oh membunuh. Bukan itu saja. Tapi berbuat jahat itu menolak kebenaran firman Tuhan, menolak pengajaran Tuhan, menolak didikan Tuhan. Dengan berbuat jahat, maka kita sebetulnya membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Artinya kita tetap ada dalam kegelapan. Mengapa seseorang tetap ada dalam kegelapan? Karena ia menyukai kegelapan dan berpikir Tuhan tidak menampakkan dirinya dalam kegelapan. Nah, coba kalau kita berpikir bahwa kita ini dikasihi, dilindungi, kita mempunyai satu bentuk pertobatan, ya kita ingin, kok hidup kok gini-gini aja ya, pasti ini ada yang salah nih Tuhan, kasih tahu dong mana salahnya. Nah, tapi kalau kita kemudian lakukan itu, yang terjadi apa? Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, ternyata kalau kita mempunyai kerinduan itu, perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu dalam Allah. Mengapa? Karena konsep pertobatan itu bukan manusia yang bertobat, bukan. Karena Allah menunjukkan terangnya dan orang itu ingin datang kepada terang. Ingin datang kepada terang agar kemudian mengetahui perbuatan-perbuatannya ini harusnya diterangi oleh terangnya Allah dan mengerti jalan kemana yang mesti dia tuju. Tidak belok kiri, tidak belok kanan, tapi mengerti apa yang perlu dikerjakan, apa yang perlu dibereskan, dan apa yang perlu ditanggalkan dengan terang Allah yang ditujukan kepada dirinya, dan kemudian kelak orang tersebut bisa berjalan dalam kegelapan karena ia punya terang hidup dalam dirinya. Nah, ini penting teman-teman. Orang yang punya terang hidup dalam dirinya tidak mungkin berjalan dalam kegelapan karena ia ditegur oleh Tuhan, karena ia kemudian diberikan peringatan oleh Tuhan, bahkan ia kalau berbuat salah diberikan pertobatan oleh Tuhan. Bahkan dia datang kepada terang itu untuk diuji, benar nggak perbuatannya? Benar nggak nih Tuhan? Aku nih salahnya di mana kalau salah? Itu teman. Selamat sore, salam buat Pak Jeff, Ibu Yohana, salam. Oke, jelas ya semua teman-teman. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak Jeff? Loh, baru datang langsung ditanyain. Silakan ada pertanyaan. Saya teruskan dulu ya, kalau belum ada ya. Dicerna dulu. Dicerna dulu. Nah, jadi hukuman itu datang karena manusia membenci terang dan tidak mau masuk ke dalam terang agar perbuatannya itu nyata. Perbuatan-perbuatannya dalam Allah. Pak, jadi konsep yang Bapak bilang lakukan itu orang berdosa itu kemudian masuk ke dalam terang kembali karena kemudian dia ingin ditemukan kembali oleh Allah. Itu masih dalam dalam Allah ya, Pak? Iya, betul. Manusia jatuh bangun bukan jatuh bangun dalam dosa ya. Manusia jatuh bangun dalam kesalahannya, salah langkahnya, salah pikirannya itu hal yang wajar. Tapi datang kepada Allah dong harusnya. Agar nyata betul perbuatan-perbuatan itu dilakukan dalam Allah. Jadi teman-teman, kalau hukum Taurat berbunyi ya, misalnya jangan masuk sembarangan ke pekarangan rumah orang, misalnya gitu ya. Jangan punya satu maksud untuk mempunyai budaknya.
atau istrinya, atau suaminya, atau hartanya, lembunya, mobilnya, kan? Tapi kan banyak orang merohanikan dengan cara ada mobilnya yang bagus tumpang tangan, nanti ini jadi milikku. Kan kayak gitu dirohanikan sebetulnya. Itu hukum yang sudah ditentukan sejak awal itu tentang dosa dan bukan dosa itu kemudian dirohanikan jadi satu bentuk profetik lah atau gimana. Itu kan kekeliruan daging manusia yang akhirnya dengan aktivitas rohani menutupi semuanya itu. Seolah-olah itu dalam terang, padahal itu dalam kegelapan. Gitu teman-teman. Nah sekarang kalau kemudian itu menjadi satu patokan patokan untuk manusia di dunia ini hidup di dalam Tuhan dan aturan tersebut banyak salahnya, wajar nggak kalau kemudian terang sesungguhnya, hukum sesungguhnya itu datang ke dunia, jadi hukum yang kemudian memerdekakan itu Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka benar-benar dipulihkan, mereka diberikan hukum yang sesungguhnya, hukum kehidupan namanya. Dalam Tuhan banyak aturan, tapi ketika Tuhan datang sendiri dalam wujud manusia, dan saat ini kita bisa mengerti, apa yang Tuhan nyatakan tuh bukan cuma soal yang ya dan benar, tidak dan salah gitu, bukan. Tapi ia tunjukkan kepada kita jalan yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya. Bukan bukan soal hukum yang kalau kamu nggak melakukan ini kamu akan masuk ke neraka. Tapi yang berdasarkan bahwa tindakan sebenarnya yang kita lakukan adalah didasarkan atas kasih kepada Allah dan kepada manusia. Ini hukum kehidupan yang sesungguhnya, teman-teman. Kalau ini kita praktekkan seluruhnya, kita bukan saja membuat orang-orang bisa mengenal terang, bukan kita bisa masuk ke surga, bukan. Masuk ke surga itu kepastian, sebetulnya teman-teman ya. Tapi kita menjadi bentuk terang dunia yang sesungguhnya karena kita dipergunakan dengan indah oleh Tuhan secara jasmani untuk membawa semakin banyak orang masuk ke dalam terang. Ya, kita dijadikan sebagai terang dunia. Itu yang menjadi pokok pengajaran pada sore hari ini. Bukan ada Bu Leni. Selamat sore, Shalom Bu Leni dan Pak Budi. Selamat bergabung. Nah, teman-teman sekarang mengerti ya, hukuman terjadi bukan karena Allah murka, tapi karena mereka menolak Allah lewat anak. Gitu, teman-teman. Oke, kita teruskan sekarang. Teruskan di antara gelap dan terang. Jadi, sekarang kita ini sudah dilakukan satu bentuk penerangan dari Allah. Mau nggak masuk ke dalam Allah kembali? Mau. Nah, kita masuk ke dalam terang kembali nih. Meskipun kita mungkin masih di wilayah abu-abu ya, kita udah tahu ini salah. Kita masuk ke dalam terang kembali dan kita mau dididik kembali oleh Allah. Nah, sekarang tidak ada wilayah abu-abu ya. Kalau dulu kita berpikir ada yang abu-abu, tapi sekarang saya katakan tidak ada wilayah abu-abu. Kita berpikir ini masih oke, dan itu sebetulnya di dalam gelap. Tapi kalau kemudian kita ditegur dan masuk kembali ke dalam terang itu karena memang anugerahnya. Dan itu masih diperkenankan untuk dilupakan oleh Allah sendiri bahwa kita telah meminta ampun dan itu dilupakan, dihapus. Tapi ingat ini, ketika kita sudah dalam terang, sangat penting untuk kita melakukan tindakan-tindakan ini. Membangun partnership, persahabatan, ikatan persaudaraan, atau pernikahan adalah hal yang amat penting bagi kelangsungan hidup Anda sendiri. Bila Anda hidup dalam terang, bila kita hidup dalam terang. Adalah tanggung jawab kita sendiri untuk memilih companion yang membangun dan membuat kita merdeka sehingga dapat dipakai Tuhan dengan bebas. Dalam rangka kita jadi terang dunia ya. Ikatan-ikatan pribadi yang memberatkan atau merugikan kita sehingga bertahun-tahun kita terbeban dan tak bebas untuk dipakai Tuhan, hendaknya dihindari sama sekali. Apa tuh ikatan-ikatan pribadi? Ya misalnya pekerjaan yang membebani, hubungan antara suami istri yang begitu mengikat, yang sama sekali hanya ingin menyenangkan pasangannya saja tapi tidak ingin menyenangkan Tuhan. Ini mengikat dan tidak membuat bebas secara rohani. Ikatan pernikahan di antara manusia yang di antara gelap dan terang terutama ya, dengan alasan untuk memenangkan jiwa seseorang dari kepercayaan yang berbeda lebih sering merupakan jerat dan tipu muslihat iblis saja. Pak, jadi bolehkah Pak sebetulnya kalau saya menikah dengan orang yang beda iman, saya mau katakan, mau diarahin kemana?
Basicnya apa? Cinta, Pak. Wah, cinta sih. Salomo aja jatuh cinta dan dia ini membuat dia jauh dari Tuhan. Meskipun dia ini ada dalam status sebagai anaknya Daud, tapi karena ini membuat dia terjerat oleh cinta dan melupakan perjanjian Tuhan dengan Daud, maka Salomo akhirnya menjauh dari Tuhan. Dan ini merupakan jerat dan tipu daya muslihat iblis sebetulnya. Kalau kita kemudian digerakkan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang di luar sana dan menikah dengan mereka. Ya. Ini bukankah ini Pak mesti dipimpin oleh Roh Kudus? Saya mau bilang ini dulu, ikutin dulu, dasarnya ini dulu. Kalau teman-teman dan ada yang teman-teman yang lain yang nggak setuju dengan saya, mereka punya pandangan sendiri, silakan. Tapi ini dulu secara fondasinya ini mesti diikuti. Fondasinya diikuti dulu mengapa Tuhan melarang demikian lewat hamba-hambanya, lewat rasul-rasulnya, lewat pengertian-pengertian yang diberikan lewat Alkitab. Mesti diikuti dulu untuk apa? Untuk kita mempunyai terang sendiri dulu dalam hidup kita dan kemudian mempunyai persahabatan dengan pasangan kita pun punya terang yang sama. Ini yang membuat seseorang bisa lebih mengenal Tuhan dalam perkawinan. Bisa jadi seseorang semakin jauh dari Tuhan dalam perkawinan karena memilih pasangan yang salah. Ya teman-teman ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Silakan dibaca oleh Ibu Levina. Pak, Ya, betul. 2 Korintus Nah, 6 ayat 14. yes. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, Kasih Pak. terima kasih Bu Levina. Nah, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Ya gitu ya. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini secara jelas, ini sudah menjadi fondasinya. Oke. Nah, dalam perjanjian lama, saya mau bilang lebih dalam lagi. Oke. Manusia pertama Adam dan Hawa itu adalah benar-benar itu eh, apa ya? Adam itu gambar rupa Allah. Allah jadi manusia itu dalam diri Adam pertama kali, gitu loh. Tapi dalam wujud jasmani daging ya, gitu loh. Gambar rupa Allah, keluarga Allah ada dalam diri Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa jadi ke dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Tapi anaknya Kain yang bunuh Habel tidak dijadikan sebagai orang yang segambar serupa dengan Allah. Karena Kain tercemar oleh dosa. Loh, kan bukannya anaknya kemudian Adam itu Set juga, Pak? Bukannya dia manusia berdosa? Betul, manusia berdosa. Tapi lewat Set, Allah kembali membangkitkan keinginannya untuk membangkitkan keturunan ilahi. Lewat Set. Lalu kemudian Enos dan sebagainya. Kemudian sampai dengan di perjanjian baru ada turun dari keturunan Maria dan Yusuf namanya Yesus Kristus. Secara secara biologis mamahnya memang Maria, tapi papanya Yesus itu bukan Yesus. Bapak Sorga bilang. Ya teman-teman ya. Nah, untuk apa sih ini kita pelajari? Agar kita paham bahwa keturunan ilahi itu diturunkan dari keturunan yang jelas. Lah, kita kan memang bukan keturunan dari orang Israel, Pak. Memang bukan. Bukan dari keturunan Daud apalagi gitu ya, dari keturunan yang diturunkan lewat apa namanya lewat siapa lagi lewat orang-orang yang diturunkan dari 12 suku Israel apalagi gitu enggak, makanya banyak orang Indonesia bilang sama Mbak Tuhan kita ini adalah orang-orang Israel rohani, salah juga sebetulnya, kita tuh bukan orang Israel rohani juga. Jadi kita siapa Pak? Kita ini adalah jemaat jemaat Kristus yang berasal bukan dari penyembah Allah awalnya, tapi dijadikan sebagai jemaat ya, yang dibangun atas dasar iman, bukan berdasarkan eh,
bukan berdasarkan keanggotaan dari bangsa Israel, tapi benar-benar kita diturunkan dari janji lewat iman seperti Abraham. Jadi teman-teman di sini yang percaya Injil itu dihisapkan kepada Kristus menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Oke, jelas ya. Nah, karena Injil kita dipersatukan dengan orang Yahudi juga. Dengan orang-orang Yahudi yang kemudian masih belum memiliki panggilan juga, apakah mereka terikat pada janji? Terikat sebetulnya. Tapi yang sudah memiliki kepercayaan kepada Yesus dan Mesias, mereka terikat dengan kita juga sebagai bangsa yang besar, namanya bangsa imam. Gitu, teman-teman. Nah, kalau kemudian kita menjadi bangsa imam, kita menjadi jemaat yang di luar bangsa Israel, nah kita itu sebetulnya adalah keluarga Allah. Nah, kalau keluarga Allah kemudian punya pasangan yang di luar keluarga Allah itu gimana? Gak akan bisa, ya. Makanya pada zaman lampau bukan imam, bangsa Israel mereka kemudian di Gunung Sinai mereka kawin mengawin dengan mereka mengadakan pesta ketika mereka ada di bawah anak lembu emas, mereka kemudian eh, pesta untuk telanjang untuk berhubungan seks waktu itu ya. Hanya kaum Lewi saja yang tidak ikut menyembah anak lembu emas itu. Dan mereka dijadikan sebagai bangsa imam, imamat Lewi. Imamat Lewi pun ternyata masih ada juga yang melanggar. Mereka ada kawin-mawin dengan orang-orang Moab. Ya, nah kemudian dari Pinehas membunuh imam-imam ini. Maka Tuhan janjikan dari keturunan Pinehas ini kelak mereka lah yang melayani aku di ruang Maha Kudus. Nah ini dari Imam Lewi pun masih ada keturunan yang lebih melayani Tuhan lagi di ruang Maha Kudus, lebihnya di ruang ruang kudus saja. Lah kita ini bukan Imam Lewi, bukan Bani Pinehas, bukan dari Bani apapun, bukan. Tapi karena kita terpanggil oleh Injil, kita berhak untuk mendapatkan pendamaian dengan Allah Bapa dan kita dijadikan sebagai anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Allah. Keturunan ilahi langsung dari Allah dengan benihnya yang ditaruh di hati kita sebagai benih yang menghidupkan kita menjadi manusia baru. Pak, kalau kita kawin dengan orang percaya, orang itu, anak kita itu, apakah keturunan ilahi? Ya, maksudnya bukan kemudian jadinya kudus, ngeberdosa gitu seperti Yesus. Enggak. Tapi orang yang cepat mengenal Tuhan. Orang yang dengan rela hati langsung ikut Tuhan ketika anak kita ini masuk ke dalam didikan Tuhan. Begitu loh teman-teman kira-kira. Ya bukan jadi tiba-tiba kudus tanpa dosa gitu ya. Enggak juga sih. Jelas ya? Jadi kita semua bersyukur kita sedang diperhadapkan kepada hari-hari terakhir ini, namun kita masih menghendaki terang ini menerangi kita dan kita masih menghargai kehadiran Kristus dalam diri kita, maka kita ini sebetulnya anak-anak terang. Makanya bergaullah juga ya dengan companion kita yang adalah anak-anak terang juga, agar jangan sampai pergaulan yang baik dirusakkan oleh kemudian persahabatan dengan dunia ini. Ya, jelas teman-teman ya. Oke, sebelah sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Selamat datang buat Ibu Yunike, Ibu Itun, Ibu Made. Selamat sore semuanya, semua bergabung. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, Iya, selamat sore. Ada pertanyaan nih? Oh, bukan, belum. enggak. Belum ya. Oke. Kalau nggak saya yang nanya. Oh, bukan, belum. Ada pertanyaan silakan? Belum? Oke, saya lanjutkan dulu kalau belum. Dicerna lagi silakan. Nah, 2 Korintus 11 ayat 14 silakan dibaca oleh Ibu Hotinda. Apakah ada Bu Hotinda? Ada dong ya? Ya, Bapak, ada. Oke. Shalom. Shalom. Terima kasih Ibu. Halo, Ibu Hotinda ada? Suaranya hilang. Ah, suaranya hilang. Enggak kedengeran.
Adakah? 2 Korintus 11, 14, Bu. 11. Ya, iya, betul. Sudah, Pak. Iya, betul, Bu. Udah ya. Oke. Iya, Dilanjutkan. terima kasih, Pak. Makasih buat Nida. Dilanjutkan oleh Ibrani 10, 32, 34 oleh boleh oleh Pak Jeff. Ada Pak Jeff ya? Eh, silakan. Iya, Pak. Terima kasih. Ibrani ya? Betul, Oh, betul. Betul. Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 32 34. Betul. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Amin. Terima kasih Pak Jeff. Sehat selalu ya. Amin. Oke, mari kita baca ayat ini kembali. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Nah, teman-teman di sini kita bisa melihat ini adalah berita surat-surat yang kemungkinan besar ditulis oleh Paulus ya kepada orang-orang Ibrani. Benar nggak sih? Ya, benar ya. Nah, orang-orang Ibrani yang tersebar, orang-orang Yahudi yang diaspora tersebar seluruh dunia, mereka kemudian diperhadapkan kepada berbagai penderitaan yang tidak menyenangkan. Ya, ketika mereka bertahan dalam Injil, mereka bertahan dalam kesaksian Kristus yang mereka miliki, namun dunia tidak menerima mereka. Ini di masa lampau ya pernah terjadi seperti itu. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus dan murid-muridnya kemudian dipersekusi oleh pemerintah Romawi di masa itu. Oke, maka ini dituliskan sebagai suatu penderitaan yang sangat hebat, perjuangan yang sangat berat, ya. Dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, ya. Anggota keluarganya banyak yang dimangsa singa di Kolosium dalam gelanggang arena Romawi. Sementara itu banyak juga para pengikut Kristus yang dibakar di tengah-tengah di perjalanan di kota-kota jadi penerangan ketika mereka tidak tidak mau meninggalkan Kristus dengan pengakuan iman mereka. Mereka benar-benar mengalami begitu banyak siksaan. Mereka mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ya, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan kita bisa melihat ini loh hal-hal yang luar biasa yang telah mereka alami. Saya kasih tahu teman-teman sekarang. Kita belum mengalami seperti itu. Belum. Kita belum mengalami persekusi. Mungkin ada yang sudah. Ya, oke. Tapi kita belum sehebat dan sedahsyat itu. Hingga kita disuruh untuk ninggalin Tuhan. Enggak kan sedahsyat itu hari-hari. Dan kita mungkin masih dalam tahap yang tidak begitu menggoncangkan iman. Tapi Pak memang ada Pak, saya tergoncang iman saya oleh karena saya menunggu janji Tuhan tapi nggak pernah ada. Nah itu kemudian yang salah persepsi itu bukan penderita, itu panggilan. Bukan menderita karena kemudian kita eh, mengikuti Kristus. Saya kasih tahu teman-teman, penderitaan yang dimaksud di sini, ini konsepnya ketika mereka benar-benar sudah mengalami Kristus dan mereka
mengalami satu bentuk masalah yang luar biasa ketika mereka diperhadapkan pada satu kondisi mereka harus ninggalin Tuhan. Karena keadaan-keadaan yang mencekam pada saat itu. Kita kan nggak mencekam. Belum lah ya. Tapi mungkin kita berpikir kita ini cukup menderita. Gitu loh. Ini bukan yang dibandingkan dengan apa yang dikatakan Alkitab menderita seperti itu. Saya katakan ini masih jauh. Ya, tapi kita mungkin berpikir jadi satu korban dalam masalah kita hari-hari ini. Nah, saya mau kita sekarang jujur dan kemudian kita rendah hati lemah lembut untuk mengalami jamahan Tuhan. Oke? Kalau sesuatu yang kita hadapi, lingkungan yang kita hadapi, orang-orang yang kita hadapi membuat kita goncang. Mungkin kita memerlukan satu bentuk terang yang perlu menerangi seluruh hidup kita seluruhnya. Jangan ada biarkan yang gelap itu kita tutupi. Kenapa saya bilang bisa begini? Karena bisa saja kita bisa mengagungkan Kristus, tapi di kehidupan sebenarnya, di aspek kehidupan yang lain, yang mungkin cuma 30% itu, kita hidup dalam kegelapan. Maka kegelapan itu yang membuat kita masuk ke dalam berbagai-bagai masalah. Dan kita pikir itu penderitaan. Itu bukan penderitaan yang dimaksud oleh firman Tuhan. Bukan. Karena penderitaan yang dimaksud itu adalah barang siapa yang mau ikut aku, kata Tuhan Yesus ya, ia harus sangkal dirinya. Sangkal dirinya, pikul salib dan ikut aku, kata Tuhan Yesus. Sangkal diri ini penting agar kita bisa mengerti bahwa sangkal diri ini kita ini bukan orang biasa-biasa lagi, bukan manusia dunia lagi. Kita ini adalah anak Allah. Anak Allah yang sudah seharusnya bebas dari daging, kan gitu ya. Tapi kalau kita masih membiarkan daging itu hidup dengan sendirinya, kita membiarkan gelap itu muncul dalam tubuh kita. Nah, kalau kita biarkan ini terus-menerus, wajar kalau kita masuk ke dalam berbagai-bagai masalah. Karena kita membiarkan kegelapan itu ada dalam diri kita. Makanya saya bilang tadi, biarkan terang itu menerangi seluruh tubuh kita. Hingga tidak ada yang gelap. Kita perlu yang namanya, rekonsiliasi dengan Allah Bapa yang benar-benar memulihkan jiwa dan batin kita. Sampai dengan goalnya kapan, Pak? Sampai dengan kita bisa memahami orang yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi itu. Allah memakai segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu loh. Orang ini menyebalkan, tidak membuat saya tidak mengasihi Dia. Saya mengasihi Dia. Situasi ini menyebalkan, situasi itu menyebalkan, misalnya gitu ya. Saya kok kekurangan damai sejahtera, berarti kita tergantung pada situasi untuk kita boleh damai sejahtera. Kita jadi orang yang cengeng oleh keadaan-keadaan itu. Sedangkan Allah inginkan kita melihat dengan perspektifnya Dia. Ia datangkan kebaikan lewat segala hal keadaan yang mengintervensi semuanya untuk kebaikan kita bagi mereka yang mengasihi Dia. Dengan konsep yang demikian mudahnya sebetulnya, Roma 8:28 ya, kita bisa mengerti, kita bisa menyerahkan secara total pada Bapa Surgawi kita karena Ia adalah Allah segala keadaan dan Allah segala situasi. Bukan lagi menjadi Allah yang hanya disembah dalam roh dan kebenaran dan kemudian kita dipuaskan, tapi ketika kita menghadapi situasi sulit dan keadaan sulit, kita kalah terus. Dan kita kemudian menutupnya dengan aktivitas rohani. Oh, enggak, seperti itu. Enggak, kita perlu sangkal diri dulu. Baru pikul salib. Nah, ketika kita sangkal diri, baru pikul salib. Nah, baru ini yang dialami oleh orang-orang Ibrani ini. Mereka mengalami persekusi yang luar biasa dahsyat. Dan kalaupun hari ini kita masuk ke dalam berbagai-bagai penderitaan yang masih belum terlalu sedahsyat itu, oke, ini baru kita masuk ya. Dan ketika harta kamu dirampas, ini barulah, ini masuk. Dan ketika harta kamu dirampas, mungkin bukan harta benda yang dirampas, tapi kebahagiaan kita yang dirampas, sukacita mungkin diganggu oleh keadaan yang tidak menyenangkan, damai sejahtera masuk dalam berbagai-bagai kehidupan, ada orang-orang yang tidak menyenangkan, seolah-olah itu dirampas. Kita masuk ke dalam berbagai-bagai jeopardize itu apa ya? Hal-hal yang tidak membuat kita nyaman, aman, atau seperti roller coaster kita naik turun ya kondisi
kebahagiaan kita, itu membuktikan bahwa kita tidak bergantung pada iman. Kita bergantung pada kebahagiaan. Wajar kalau dibilang begini. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Kalau sesuatu hal dirampas dari kehidupan kita, bersukacita, kata Alkitab. Mengapa? Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Apa itu? Kristus. Kristuslah harta yang sesungguhnya yang ditaruh di hati kita oleh Bapa Surgawi. Itu tetap tidak mungkin berubah. Bahkan sekiranya mungkin teman-teman mengerti ini, bahwa Kristus yang sempurna itu nutupi kita dalam segala kelemahan kita. Dan kalau saya boleh bilang, Allah bukankah memperhatikan burung pipit? Oh, burung pipit di ladang, mengapa Allah perhatikan? Agar menegur kita bahwa burung pipit yang tidak memiliki akal budi seperti kita itu pun Allah pelihara. Mengapa Allah pelihara? Untuk Allah kemudian mempertontonkan, aku yang kepada makhluk yang tak seberdaya ini pun aku pelihara. Apalagi kamu, hai kamu orang percaya. Orang yang kurang percaya, kata Tuhan Yesus. Jadi kita memiliki kekurangan kepercayaan kepada Tuhan sebesar itu saja bisa membuat Yesus menegur kita dalam Injil. Nah, kalau kita kemudian masih banyak kurang percayanya, dia akan tegur terus-menerus sampai dengan kapan, Pak? Nah, saya kasih tahu ya. Kalau penderitaan kita panjang banget, berarti kita mungkin kita sudah mengalami keras kepalanya panjang juga, lama juga. Kita sukar diubah. Pak, kok bertubi-tubi banget Pak ini penderitaan sayanya, tanda kutip kita bilang penderitaan, pergumulan apalagi itu. Kemungkinan besar kita sukar diubahkan di area itu. Ketika kita dirampas, apa yang kita punya dirampas, kebahagiaan yang sejarah, kita berontak. Kita langsung meledak. Emosi kita labil. Nah, berarti kita berharap dari Tuhan tuh hal yang nyaman, hal yang luar biasa bahagia. Ya, nggak salah, tapi itu merupakan satu jebakan sebetulnya. Kita bukan berdasarkan iman, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus atau Bapa Surgawi, tapi berdasarkan apa yang kita dapatkan dan kita bahagia. Jadi kebahagiaan sejati yang kita hadapkan, yang kita harapkan itu ternyata berasal dari kebahagiaan materi saja. Mungkin bukan kebendaan, tapi kebahagiaan yang kita bilang ini nyaman buat saya. Itu kan Yunus kan begitu ya. Diberikan pohon jarak, dia kemudian bahagia, dimatiin jaraknya, pohon jaraknya oleh ulat, dia ngomel lagi, dia pengen mati lagi. Itu kan sebetulnya seperti begitu. Ya teman-teman ya. Sadar nggak kita sedang lagi ditegur nih semua? Saya sih ditegur, sadar banget. Kita sering kali bersikukuh untuk menerima yang baik dan kita doakan kepada Tuhan. Dan kita kemudian menerapkan kebahagiaan itu dalam hidup kita, dan kalau itu direnggut dari diri kita, kemudian kita masuk dalam pendidikan selanjutnya, kita kemudian meradang. Kita bergumul dan kita minta didoakan oleh hamba Tuhan. Nah, ini sedang kita hadapi hari-hari ini, bukan? Jauh dari apa yang kemudian Tuhan berikan kepada jemaatnya yang kita baca tadi di kitab Ibrani. Jauh banget. Yang tadi dibaca sama Pak Jeff. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, tuh. Saya sih ditegur. Terima kasih tuh, udah negur. Nggak ada suaranya. Masa? Yang lain? Nggak. Ada suaranya kok. Gimana? Ya teman-teman, suara saya gimana? Jelas terdengar? Jelas, Kak. Ya, iya. Gimana nih Bu ini? Jelas, Kak. Iya. Ada pertanyaan kah? Silakan. Ya. Di awal-awal ketika kita pandemi kan banyak yang konseling ya. Konseling. Ya, saya punya pergumulan Pak. Ya, saya dengerin gitu. Pergumulan dan kita berdoa. Pergumulan yang kita hadapi ketika kita sebagai orang yang mengalaminya, semua orang ngalamin, masalahnya berat Pak. Iya, saya mengerti. Saya pun mengalami masalah yang berat.
Tapi ketika ngobrol sama Tuhan, masalah berat itu nggak jadi berat. Asal kita mengerti. Tuhan tuh lagi bentuk hati kita. Bukan lagi jawab masalah-masalah kita. Jadi sebetulnya yang kita lakukan itu nggak membuat masalahnya beres ya Pak? Enggak. Kata siapa? Tapi bentuk hati kita menjadi lebih bijaksana menghadapi semuanya ini. Ini yang Tuhan mau. Ya teman-teman ya, kalau ada doa puasa untuk apa namanya terobosan, oh masalah finansial, enggak lah. Enggak kayak gitu. Itu namanya kebahagiaan finansial dong kalau gitu ya. Enggak lah, enggak kayak gitu. Oke, ada pertanyaan silakan. Siapa yang ditegur? Tertegur? Saya sih tertegur. Lo yang ngomong kan pada diri sendiri. Iya, tapi ini Tuhan yang negur kita lah. Saya juga tertegur. Ya, hanya Olin yang merespon. Yang lain nggak tahu deh Pak. Saya lanjutkan saja lah ya. Saya lanjutkan saja. Oke. Hidup dalam terang. Hidup dengan jujur tanpa tipu muslihat atau menyembunyikan hal-hal yang tak kudus merupakan cara hidup sederhana yang memerdekakan Anda dari keharusan mempertanggungjawabkan tingkah laku Anda kelak di depan Allah dan juga di depan masyarakat. Ini sebetulnya dalam kata lain kita menghidupkan value dalam RTM berupa integritas. Apa yang diajarkan, apa yang dipraktekkan, dilaksanakan semuanya ini setia kita lakukan. Itu integritas. Termasuk hidup kudus, hidup benar di depan Tuhan. Mau orang ngomongin apapun kepada kita ya, asalkan kita di hadapan Tuhan benar. Tidak bersalah. Tuhan lindungi kita loh. Tuhan angkat kita loh. Tuhan muliakan kita loh. Dari glory to glory yang lain. Itu kita mengatakan demikian kan. Nah tapi kita lihat nanti ya. Nanti saya akan bagikan bahas yang lain. Roma 13, 12, 14. Silakan dibaca oleh Ibu Itun nanti. Silakan Ibu Itun. Ya Pak. Ya, silakan Bu. Roma 13 ayat yang ke-12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Terima kasih Bu Itun, saya selalu ya. Ya Pak, amin. Oke, mari lihat ayat ini dengan jelas. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Artinya ini udah penghujung akhir zaman. Udah di penghujung akhir zaman. Udah di penghujung akhir zaman. Jadi udah akhir zaman, udah di ujung banget gitu loh teman-teman. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Yang tadi saya bilang, kalau sekiranya kita masih ada beberapa persen saja yang gelap, itu biarkan kita sebagai kesenangan pribadi kita. Untuk kita menyingkirkan Tuhan dalam kesenangan kita itu, berarti kita mengabaikan Kristus. Berarti kita masih hidup dalam kegelapan, bukan? Dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Dalam arti dibahas dalam 14-nya. Kenakanlah Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Maka kita semuanya punya tubuh yang terang. Kalaupun Tuhan kemudian menyinarkan kita dengan terangnya pada saat teduh kita ditegur. Mesti ninggalin ini dan ninggalin itu. Relakan itu dirampas. Tanda kutip oleh Tuhan. Untuk memperoleh hidupnya. Worth it lah saya bilang. Menyerahkan keinginan kita untuk diberikan keinginan Tuhan. Untuk hidup yang kekal. Dan untuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan kita tidak malu ketika kita berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka kelak di sorga. Kenapa? Karena kita tidak pernah menolak Tuhan dan kehidupannya. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi secara jasmania nih saya bilang ya. Manusia rohani sekalipun masih ingin hal-hal yang berupa kedagingan.
Tapi ini ada batasan, di mana roh memang penurut tapi daging lemah. Kita lebih nurut yang mana? Nurut kepada pimpinan roh atau nurutin kepada daging yang ingin dipuaskan terus-menerus? Misalnya ingin makan, ya, makan bakso lah misalnya. Yang mudah lah, makan bakso kan itu hal yang normal kan ya Pak. Baksonya nanti kalau si tukang baksonya itu lagi bikin bakso, Pak tolong itu sausnya banyakin, kecapnya banyakin, ladanya banyakin. Pakai kerupuk aci 5. Oh, pakai semua yang serba-serba, ya itulah ya, yang tepung-tepungan gitu. Teman-teman, sadarkah itu kalau kita kemudian itu adalah kebutuhan jasmania, keinginan dasar kita, ingin makan yang enak dalam pandangan kita. Tapi coba kita renungkan kembali apa yang Tuhan mau. Betulkah Tuhan berkenan kepada kita untuk makan seperti itu makanannya? Hal yang sederhana. Hal yang sederhana tapi itu ngaruh kepada apa? Lihat ini, kembali ke Alkitab. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Termasuk saya misalnya berolahraga sampai lupa waktu. Sampai kemudian hajar semuanya dan kemudian saya nggak bisa ngatur emosi. Saya kemudian lihat orang lain seperti saingan. Oh, orang ini kemudian yang olahraga juga misalnya memakai apa namanya, memakai peralatan yang saya pakai dan kemudian saya egois dan kemudian saya nggak mau kalah, itu kemudian kita memuaskan keinginan kita, ego kita lagi, meskipun tampaknya baik. Atau seorang hamba Tuhan lagi khotbah, lagi bagiin firman seperti begini, ada orang yang nggak terima dengan khotbahnya, khotbah Bapak tuh mesti jelasin gini-gini, orang yang khotbahnya naik pitam, eh, tersinggung. Itu memuaskan keinginannya, ingin diterima banyak orang, bukan banyak hal yang kemudian akhirnya kita bisa mengerti apa yang kita inginkan itu berpusat kepada kepentingan pribadi kita sendiri. Gitu loh teman-teman. Ini yang kemudian kita mesti rela diambil oleh Tuhan, diambil alih oleh Tuhan. Tidak lagi kita yang kemudian menjadi pusat perhatiannya, tapi Tuhan yang ada dalam diri kita. Ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman diam-diam gini mengerti dan kemudian manggut-manggut gitu ya. Iya Pak, benar Pak. Saya tertegur Pak. Saya benar mengalami apa yang Bapak mau ngomongkan barusan. Ya mudah-mudahan. Karena saya pun mengalami hari-hari ini gitu. Hari-hari ini saya ngalamin akhirnya. Ya, orang-orang yang kemudian struggling di wilayah-wilayah hal-hal yang kemudian membuat dia menjadi orang yang bergumul dengan versinya gitu ya. Kemudian berhadapan dengan orang lain, mereka menjadi orang yang meradang, menjadi orang yang ingin diperhatikan, menjadi orang yang kemudian bikin onar di mana-mana. Nah, kita nggak seperti begitu, bukan? Jangan bikin onar, karena kita telah memiliki damai sejahtera dengan Bapa kita oleh Tuhan Yesus. Ya, perbuatan-perbuatan ini bikin onar, ingin keluar dari perkumpulan organisasi, dari perkumpulan uh, yang fellowship yang dibangun oleh Tuhan, karena kita ingin hidup dengan kepentingan pribadi kita nggak ingin diatur oleh pimpinan kita, nggak pengen diatur oleh bapak rohani kita, nggak ingin diatur oleh gembala kita, nggak ingin diatur oleh kakak rohani kita, pokoknya pengen bebas deh sebebas merpati. Tapi itu bentuknya seperti apa awalnya? Nah, teman-teman mengerti ya. Jadi ini satu ekspresi yang meledak-ledak akhirnya karena jatuhnya di sini. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Dan ternyata kalau udah begitu mereka enggak, kita semua bahkan tidak mengenakan Kristus. Satu ayat bisa panjang begini tuh karena Kristus yang menjabarkannya dengan indah ke dalam diri kita semua. Bukan cuma teman-teman, tapi saya juga sama. Alami juga di hari-hari ini. Diterangi oleh Tuhan itu seperti ini. Oh salah ya, tobat gak mau lagi kayak gitu. Gak mau lagi keras sama orang lain. Gak mau lagi sosok disiplin sama orang lain, nggak usah lah gitu ya. Misalnya saya melihat ada orang yang kalau lagi kerja gitu ya, lagi nanganin orang lain tidur-tiduran, lagi nanganin main game. Saya kan sebagai orang yang menjalankan pola hidup disiplin kan nggak suka seperti begitu. Tapi rupanya pemberontakan dalam diri saya, hal-hal yang kemudian
tercetus dalam ide saya untuk mendisiplinkan orang lain tuh munculnya dari apa? Ego sentris saya, bukan dari keinginan Tuhan yang ingin membuatnya serba disiplin, bukan. Itu ego saya juga. Ya saya taubat juga. Lihat orang menyembah Tuhan kok gitu. Oh, masa khotbahnya gitu, nggak enak gitu ya. Nah itu sebetulnya itu egonya kita. Ingin mendengarkan yang kita anggap ini baik buat saya. Ini menyenangkan daging juga sebetulnya. Ya, bener nggak? Saudarakah kita? Wah banyak banget ya aspek kehidupan kita yang perlu dibongkar oleh terang ya teman-teman. Sama, saya juga. 1 Yohanes 1 ayat 7. Makanya teman-teman kalau melihat isi dari pemuridan ini, terutama yang saya adakan di FFG, pertobatan terus Pak. Kapan benerannya sih Pak tobat mulu? Lah iya, ini pertobatan. Untuk jadi benar di hadapan Tuhan kan begini ya, pertobatan terus-menerus. Saya tidak ingin menyenangkan kita dengan janji-janji yang gimana, enggak. Tapi hati kita dibenerin dulu oleh Tuhan. Amin. Agar kita ngalamin seluruhnya janji Tuhan yang indah itu. Hati kita ini mesti kaya dulu akan Tuhan. Jiwa yang kaya itu lebih mudah menangkap maksud Tuhan. Jiwa yang miskin seperti apa Pak? Gak gampang terima sama Tuhan dan keadaan situasi kondisi. Aduh, nggak terima ya, nggak enak ya, sebel ya. Nah itu jiwa yang miskin seperti itu. Lanjutkan ya. 1 Yohanes 1 ayat 7. Silakan Olin tolong baca. Saya scrolling dulu ke atas sebentar. Ya, silakan. 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Terima kasih Olin. Ya, teman-teman lihat ini. Jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang. Jadi Kristus ini dalam terang dan Dia datang ke dunia ini menyinarkan terang dalam kegelapan. Jadi kalau ada orang berdosa datang ke dalam kehidupannya nggak ngaruh. Kenapa? Dia punya terang. Ada orang datang kepada dia, dia nggak menjadi orang yang menjadi manusia yang kemudian terkena najis gitu. Enggak. Dia nggak takut sama yang begitu karena dia punya terang. Nah, kalau kemudian dia punya terang seperti itu dan dia tidak takut berdosa karena kemudian menyentuh yang najis, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Persekutuan dengan Tuhan yang menjadikan kita menjadi terang dunia, membuktikan bahwa ternyata kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, kita juga beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Artinya, kita lihat dulu konteksnya ya, dengan persekutuan dengan sesama saudara seiman. Mereka tentu saja juga di gereja kita misalnya mereka belum mengenal pengajaran di pemuridan. Mereka mungkin mendalam tapi di hal yang lain ya. Mungkin tingkat pengertian yang kita terima berbeda-beda, tapi kita yang lebih rohani, kita yang lebih mengerti, kita yang lebih mendengarkan Tuhan lebih banyak, kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Seorang dengan yang lain, artinya kita bisa menerima maksud dan tujuan yang mereka katakan. Tidak tersinggung, tidak lekas marah, tidak nggak terima dengan orang lain itu. Artinya kita beroleh, oh saya tahu maksudnya seperti itu. Jadi kita bisa menerima kekurangan orang itu. Oke, kita bisa kemudian berdamai dengan orang itu. Meskipun banyak perselisihan, perbedaan pendapat, itu hal yang wajar. Tapi kita beroleh persekutuan dengan Tuhan yang sama. Dimanapun. Ya. Nah, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Teman-teman tahukah? Ketika akhir zaman nanti kelak, yang pertama kali dihukum dihakimi siapa? Gereja. Kenapa gereja? Karena gereja harusnya jadi terang, ini jadi kegelapan. Kenapa kegelapan? Karena orang-orang dalamnya ada kegelapan lebih banyak dibanding dunia ini. Kenapa? Karena mereka tidak pernah diterang oleh Tuhan. Karena itu, kalau kita dalam Tuhan, kita pastikan tidak ada kegelapan sedikit pun juga. Agar kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Kita bisa menerima orang lain apa adanya.
Tingkat pengertian yang mereka terima, kita terima. Kita mengerti. Itu teman-teman. Saya pause dulu. Oh, jelas. Nah, itu hal-hal yang sensitif yang saya bagikan barusan saya. Nah, kalau kita beroleh persekutuan dengan yang lain karena ada terang, karena Kristusnya juga dalam terang, maka dosa kita dicucikan. Kita kehilangan momen untuk ingin berbuat dosa dalam hal kecil sekalipun. Kenapa? Karena begitu terang itu muncul dan nampak dan kita dalam terang, kita bisa mengerti jarak antara terang dan gelap itu kelihatan. Bukan masalah rambu-rambu lalu lintas lagi nih. Itu udah nggak harus kita lakukan, nggak harus kita pikirkan. Kita jadinya abstain kepada daging. Itu Alkitab katakan, abstain. Menolak dengan keras, dengan tegas. Oh ini bukan untuk saya. Oh ini bukan untuk saya. Seperti saya menolak rokok dan minuman keras alkohol. Itu bukan untuk saya. Orang lain silakan. Orang Kristen yang lain minuman keras silakan. Saya nggak mau. Itu bukan untuk saya. Lagi gampang gitu. Gak usah kita khotbah-khotbahin lagi. Dasarnya firman Tuhannya adalah begitu. Usah. Usah. Oke, lanjutkan ya. 1 Yohanes 2:9-10. Silakan oleh Ibu Made. Adakah Bu Made? Bu Made. Ya, Pak. Ah ya, silakan. Ya, Pak. Ini kitab Wahyu. Yang ini ya. Silakan. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Amin. Ah, siapa yang benci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Padahal ngakunya dalam terang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan, tidak ada wilayah abu-abu. Benci atau mengasihi. Yuk, kita bilang mengasihi. Kasih dengan sungguh-sungguh. Dengan cara menerima dia apa adanya. Menerima pendapat mereka apa adanya. Meskipun kita terlontar ingin ngucapin khotbah. Khotbah seperti ini. Pengen khotbahin dia. Tapi apa daya ya mungkin belum waktunya. Ya memang harus begitu. Gak harus khotbah. Karena bagi dia mungkin terangnya tidak cukup mampu menerobos kegelapan yang dia punya. Dan juga kalau kita kemudian kekeh pada pendapat kita, mungkin kita punya kegelapan di daerah ego kita yang masih gelap. Gelap gulita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita buka videonya sama-sama dan mari kita bafoto basamu. Bafoto bersama. Silakan dibuka videonya. Wah masih segar-segar. Wah ini kalau begitu kayak di temaram sore yang indah ini. Ada kopi kah atau ubi rebus kah di situ? Wah luar biasa. Wow, silakan dibuka lagi yang belum. Bu Dina sudah bisa on itunya speakernya? Belum ya, belum bisa ya. Oke. Ibu Yunike tumben nggak di videoin. Bu Yohana, buat Nida, Bu Nida mungkin ada tamu. Oh iya. Videonya nggak bisa melihat wajah saya. Iya, kenapa nggak bisa? Nggak Lihatnya. tahu, udah lama begitu. Tapi kok di Zoom-nya Pak Doni aja ya? Lah saya nggak tahu. Aneh ya. Iya, kemarin sama Pak Agus yang nggak, ada wajah saya, ini nggak ada. Aneh, kenapa? Menghindar rupanya. Oke, silakan yang bisa dibuka. Wah, Bu Marta masih on the way ya. Oke, nggak apa-apa. Safe trip. God bless you always. Silakan dibuka videonya. 1, 2, dekat ke kamera semuanya. 3. Satu lagi buat Nida dan cucu yang tersayang. 1, 2, 3. Senyum terbaik buat kita semua, buat Tuhan juga. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan semuanya. Kembali ke laptop.
Iya. Oke, dalam terang ya, dalam terang kita hanya bisa mengasihi ya. Pak, kalau kemudian ada yang perasaan gak suka itu wajar, oke? Tapi nggak boleh benci. Benci itu gimana sih Pak? Iya pengen nakol lah, pengen nyekek lah. Nah itu membenci itu. Kayak pengen ngotbahin itu benci itu sama. Tapi kalau mengasihi itu kita menerima. Oh iya, saya menerima deh apa yang dia omongin, pendapatnya. Yang penting kita nggak terluka. Walaupun terluka, berarti kita masih benci, kita masih punya ego. Ya, luka batin, luka hati, akar pahit berasal dari ego yang demikian besar. Dan ini perlu ada penanggulangan khusus. Untuk kita tetap ada dalam terang, hanya satu, sumber kasihnya datang dari Tuhan. Tidak bisa tidak. Kalau dari kasih yang kita miliki terbatas, pasti ada maksud tertentu. Makanya di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, teman-teman mengerti ya. Nah, Efesus 5 ayat 11. Silakan dibaca oleh siapa yang belum baca? Bu Yunike tolong baca boleh, silakan. Bisakah baca Bu Yunike? Adakah Bu Yunike? Ya, Pak Doni, Boleh, silakan dibaca dengan lantang dan keras. ayat mana, Pak? Kitab Wahyu, Ibu. Oh, Efesus, maaf. Salah. Efesus 5 ayat 11. Ya, betul. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangkanlah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sudah semua yang nampak adalah terang. Ya, terima Amin. kasih Bu Yunike. Sama-sama Pak Doni. Nah, ayat ini bicara soal diantaranya jangan mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Yes. Yang sering kita lakukan nih misalnya apa? Bergosip. Bergosip tanpa sadar ya. Kita ngomongin satu cerita dengan orang lain asik tuh misalnya ya. Kita ngomongin benar apa tidaknya, berita-berita di gereja, berita-berita di luaran, kita ngomongin dengan asik dan akhirnya kita berasumsi dan berprasangka. Itu diantaranya perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak menghasilkan apapun. Tapi caranya kemudian menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan itu gimana caranya Pak? Ya, mengenakan perlengkapan senjata terang yaitu mengenakan Kristus. Akhirnya kalau kita mengenakan Kristus semuanya tampaknya terang. Ya kita kan nggak tahu apa-apa ya, mendingan jangan ngebahas deh. Mendingan kita lewat ke yang lain deh. Ya, ngebahas firman, kayak ngebahas tentang kebaikan Tuhan, kayak mungkin berdoa bersama lebih baik daripada ngomongin orang lain bersama. Saya mau katakan ini hal yang mudah dilakukan sebetulnya ya. Kalau kita mempunyai satu pandangan yang dari Tuhan, yang tadi saya bilang di awal, punya single vision yang datangnya dari Tuhan. Dalam keseharian saya di tempat kerja, ya, saya sering kali ngomong soal kebaikan-kebaikan Tuhan dan mereka benar-benar ikut masuk ke dalam apa yang kita bicarakan. Mungkin bukan pemuridan, tapi ini fellowship, fellowship di tempat fitness. Dan uh, berbicara soal Tuhan memang tidak pernah pendek atau tidak pernah berhenti di satu titik saja, merembet ke yang lain. Ternyata kalau teman-teman ngomongin kebaikan Tuhan, seringkali kita diingatkan kembali tentang baiknya Tuhan di masa-masa yang lalu. Mengingat kembali tentang kebaikan Tuhan itu penting untuk apa? Untuk kita menetapkan jalan tetap ada dalam terang. Kita diingatkan kembali kalau kita ngomongin kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lampau, kita tuh lagi ada dalam terang yang sesungguhnya dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tidak mungkin Tuhan tempatkan kita dalam hal yang tidak menyenangkan. Kecuali memang untuk mendengarkan daging ya. Tapi
Apa yang sedang Tuhan berikan itu yang sempurna dan baik adanya buat kita, untuk pertumbuhan kita. Kalau Tuhan renggut itu dari kita, pastikan yang terjadi. Itu yang tidak baik untuk kita yang diambil oleh Tuhan. Ada doa kita yang gak kejawab, itu artinya Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kita di luar sana. Jadi kita mesti mengerti ini. Dengan menerima itu dari Tuhan, kita sedang ada dalam terang. Dan dalam Dia tidak ada penyesatan. Betul-betul bahwa Tuhan benar-benar membuat kita mengalami bentuk terang hidup yang sesungguhnya dalam diri kita. Oke? Dan ini hanya bisa kita nikmati dalam diri kita. Kita nggak bisa kemudian ini bilang ke orang lain. Hanya jika ini jadi kesaksian di antara teman dan teman. Dan ini bisa menguatkan orang lain. Tapi mereka pun mempunyai pengalaman yang sama, yang unik juga dengan Tuhan. Ini kayaknya. Betapa kayaknya pengalaman yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Berbeda, beda jalannya seperti apa, caranya bagaimana. Karena yang Tuhan butuhkan adalah apa? Dan yang kita butuhkan adalah apa? Pertemuan yang unik dan pribadi dengan Tuhan, agar siapapun tidak bisa merenggut kebahagiaan yang sejati itu dari diri kita dan dari diri orang itu. Tepuk tangan buat kita semua dan buat Tuhan. Inilah yang kemudian membuat kita nggak tergoncangkan secara pribadi. Kan Tuhan secara pribadi juga yang membangun kita, bukan? Secara pribadi kita nggak akan tergoncangkan dengan pengajaran, dengan keadaan, situasi, kondisi apapun, karena Ia mengintervensi segala sesuatu datangkan kebaikan. Roma 8:28 itu. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu ayat yang sebenarnya. Kita terpanggil oleh rencana itu. Dan Allah menetapkan kita agar nggak salah jalan. Makanya Dia ambil semuanya, apa yang salah. Relakan diri kita dibentuk oleh Allah kita, ya. Karena Ia sedang membangun dirinya dalam diri kita. Oleh karena kita mengasihi Kristus. Satu lagi, manifestasi terang. Betulkah? Ya. Terang dalam dunia roh yang menyinari seseorang atau memasuki seseorang dapat memancar keluar hingga nampak pada orang-orang lain. Sekalipun mereka adalah manusia-manusia duniawi. Nanti di rekaman di atas, nanti di tengah-tengah tadi ada saya bahas sedikit tentang ini, yang ini. Yang teman-teman baru bergabung, ya. Ada rekamannya nanti di pertengahan dan di awal. Saya bahas sedikit tadi. Matius 17 ayat 2. Bu Marta silakan. Bu Marta lagi di jalan, janganlah. Nanti nggak konsentrasi. Siapa yang mau baca boleh? Bu Yohana, ya, silakan. Bu Yohana. Bisakah? Iya, Pak Doni, Ya, bisa. silakan. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya, terima kasih Bu Yohana. Ya, Pak. Yesus kan Tuhan Allah yang jadi manusia, ya. Firman yang menjadi daging. Firman yang menjadi tubuh manusia. Secara wujudnya daging, jasmania. Tapi secara roh, banyak orang, banyak setan-setan, banyak roh-roh mengenali siapa Yesus, ya, anak Allah. Tapi mereka belum mengerti siapa Yesus sebenarnya, yang adalah Tuhan, yang adalah pencipta mereka, yang menciptakan mereka itu. Mereka belum mengerti. Sekiranya kita pun ada di masa lalu itu, mungkin kita juga nggak ngerti siapa Dia karena belum ada yang memberitakannya. Nah, ketika hari ini kita diberitakan siapa Dia, sadarkah kita sedang dibuat jadi terang seperti Dia? Kalau Yesus adalah firman Allah yang dikenal, ya, kemudian oleh murid-muridnya, dan kemudian setelah dibaptis Roh Kudus mereka mengerti siapa Yesus sesungguhnya, hari ini kita bisa mengerti lebih dalam tentang siapa Yesus. Untuk apa sih? Untuk kita bisa mengerti siapa kita. Indonesia, bukan. Siapa kita? Kita ini adalah anak-anak Allah yang ada dalam Kristus. Dalam bahasa Kristennya kan gitu, ya. Tapi saya mau bilang lebih jelas lagi.
kita ini adalah anak-anak Allah yang berwujud juga sebagai Kristus yang diurapi oleh Allah. Bukan berarti kita adalah Yesus Kristus, bukan. Kita ini tersembunyi oleh kehidupan dan karakter serta kemahakuasaan kemuliaan Kristus yang sudah kita undang masuk dalam diri kita. Dan Kristus itu hendak menjadikan tubuh jasmania kita menjadi baitnya sendiri. Hingga yang nampak oleh orang lain adalah bagaimana firman yang diucapkan oleh kita itu dari Kristus yang mengubahkan mereka. Jadi kapanpun kita bisa berubah rupa, bisa nggak Pak? Kapan kita bisa berubah rupa? Tentu bukan di depan orang lain. Seperti Kristus bertransfigurasi di Gunung Tabor ya. Tentu tidak. Tapi kita bisa berubah rupa ketika kita ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seperti pada saat itu Musa berhadapan muka dengan Tuhan dan mukanya menyinarkan kemuliaan Tuhan. Kita bisa bertransfigurasi ketika kita ngalamin Tuhan ketika kita tidur. Lebih banyak seperti itu. Tapi benarkah ketika kita tidur Pak, kita bertransfigurasi? Bu, bisa. Kita dibawa ke tempat-tempat, ke dimensi roh yang berbeda dengan dunia ini. Harap maklum teman-teman. Itu saatnya kita bertransfigurasi yang sayangnya nggak banyak orang mengerti. Tuhan sedang bawa kita masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah yang sesungguhnya. Dan sayangnya ini kita lakukan ketika kita tidur. Pak, bisakah ketika kita sadar? Sayangnya kita pun mungkin nggak menyadarinya. Pas kapan Pak? Ketika kita menyadari pada saat kita dibaptis oleh Roh Kudus. Bukan soal urapannya, bukan soal bahasa rohnya yang semakin lama, semakin panjang, semakin dalam, semakin apa kayak gitu ya. Tapi kesadarannya tentang Kristus itu sudah bertransfigurasi lewat tubuh jasmani kita yang tak bisa dipisahkan lagi. Saya dalam Kristus, Kristus dalam diri saya. Bukankah ini doa yang sama yang diucapkan Tuhan Yesus? Agar mereka sempurna jadi satu seperti Engkau dalam aku dalam Engkau. Nah teman-teman sekarang mengerti ya. Transfigurasi di Gunung Tabor ini mewujud nyatakan Kristus dan diri kita hari ini. Pak, saya ingin seperti itu, berwujud Kristus ya. Sadarilah dahulu kehadiran Kristus dalam diri kita. Itu yang menyebabkan kita kemudian hadir sebagai anak-anak pembawa terang. Tepuk tangan semuanya. Oke, terusin. Keluaran 34:29 ini ya. Ini yang tadi saya bilang ya. Silakan dibaca oleh yang belum baca siapa? Ibu Enda. Silakan Ibu Enda. Ada Bu Enda? Kalau belum bisa silakan yang lain dulu. Bu Mudi nggak Saya ada? aja, Pak. Boleh, Pak Jeff, silakan Pak Jeff. Silakan. Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya dan oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Jeff. Musa di zaman itu menerima kemuliaan Tuhan. Namun dia memendarkan kemuliaan Tuhan. Hanya di wilayah permukaan. Tapi kan dia adalah orang yang lembut hatinya. Kata Musa. Di hadapan Tuhan ya. Kata Tuhan lewat Musa. Jadi Musa ini menuliskan itu juga. Bahwa ia adalah lembut hatinya. Nah teman-teman lihat ini. Kalau Musa pada saat itu hanya menampilkan lewat permukaan saja. Dan itu akan hilang. Ya. Bagaimana dengan kita? Kan kita mah jauh dari Musa, Pak. Kata siapa? Banyak orang-orang, saya sering kali bilang banyak hamba-hamba Tuhan kembali ingin menghadirkan urapan Musa, urapan Elia di tengah-tengah perjanjian baru ini. Tapi tahukah teman-teman, orang yang dilahirkan oleh Roh Kudus baru sajalah, baru
mereka lebih tinggi dari Yohanes Pembaptis, yang adalah nabi terbesar perjanjian lama yang hidup di perjanjian baru. Ini teman-teman kalau ingin jadi Musa, berarti nggak akan mungkin masuk ke dalam persekutuan hidup dengan Tuhan. Akan mungkin. Coba berpikir begini ya. Di dalam Kristus semua diciptakan segala sesuatu untuk dia dan oleh dia. Ada maksud yang luar biasa dahsyat ketika Tuhan hidup dalam hati kita, di roh kita. Untuk apa? Untuk menjadikan kita sebagai perwujud nyataan kasih Allah di dunia ini. Tapi fokusnya dalam diri, bukan kepada kita, dari dalam kita, oleh tangan kita, oleh urapan kita, Jangan. Jangan lagi. Jadi kalau ada orang yang menghendaki, saya pengen KKR Pak, ingin menerima penumpangan tangan dari hamba Tuhan. Kalau zaman dulu saya bilang silahkan. Sekarang saya bilang mendingan jangan. Kenapa? Milikilah Kristus dan kepenuhannya. Sudah cukup. Dan kalau ngalamin kepenuhan Kristus, dia akan bawa kita kepada kepenuhan Allah. Itu yang sesungguhnya. Kerinduan segala zaman itu. Yang dikejar tuh bukan urapannya, bukan kebahagiaannya, bukan jaminan masa akan datang 7 turunan semuanya bahagia, semuanya sukses. Bukan itu. Orang-orang carinya itu, tapi kita nggak nyari itu. Jelas bedanya teman-teman ya. Asal tahu bedanya sangat jauh itu. Ujungnya pun bedanya jauh juga. 2 Korintus 3:7-8. Ini yang menggarisbawahi kita ini sudah ada dalam terang. Nah, silakan dibaca. Siapa yang mau baca boleh silakan. Silakan Pak Jeff. Kasihan Pak Jeff udah 2 kali tadi baca ya. Silakan. Silakan. Oke, 2 boleh. Korintus ya, Pak? Tidak betul. 2 Korintus 3? Betul. 2 Korintus 3 ayat 7-8. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lot-lot batu. Namun demikianlah kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertainya pelayanan roh. Amin. Terima kasih buat Nida. Sama-sama, Pak. Oke, jadi pelayanan Musa pada saat itu besar banget dibanding orang-orang sezamannya. Dan lebih besar lagi bagaimana kita yang melayani Tuhan dengan pelayanan roh. Ya. Jadi apa tuh pelayanan roh? Orang-orang yang menghadirkan Kristus. Jadi Musa belum menghadirkan Kristus? Bukan, belum. Musa baru menampilkan secara permukaan. Dan dia menutupi wajahnya agar orang-orang tidak tahu pudarnya kemuliaan Allah dari mukanya. Pudar. Lambat laun pudar. Tapi kita nggak pernah pudar. Harus. Yang bikin pudar karena daging nutupi manusia roh kita. Jelas teman-teman. Dan kalau kita mengalami pemudaran itu, kapan Pak? Kalau kemudian teman-teman berhadapan dengan teman-teman yang lain. Dan kemudian semakin banyak pertimbangan pribadinya. Nah itu baru pudar. Bisa kemuliaan Allah semakin memudar. Bisa. Tertutupi oleh pikiran daging, perbuatan daging, dan kemudian egosentris kita. Nah, itu bisa pudar. Hingga kemudian diakhiri dengan daging kembali ya. Mulai masakah engkau mulai dengan roh dan mengakhirinya dalam daging? Itu kata Paulus seperti itu. Jadi harap mengerti ini penyelamatannya sesungguhnya yang dari sorga kepada kita hari-hari ini, bahwa kita sedang dijadikan menjadi terang dunia dan garam dunia. Di akhir-akhir tadi dibahas tentang terang dunia. Kan ini ada 4 bahasannya, garam dan terang dunia ini, ada 4 video. Di video yang keempat ini lebih banyak soal terang dunia. Kenapa? Karena kita sedang dikhususkan
untuk menjadi garam dan terang dunia, dan terang dunia yang kita bahas pada sore ini lebih benar tentang mentransfigurasikan Kristus dalam tubuh jasmania kita. Meskipun kita masih mempunyai tubuh jasmania, tapi dalam satu keperluan tertentu dia sedang mengubahkan kita dan telah mengubahkan kita. Tinggal kesadaran kita. Kalau pada saat kita lagi sadar, pada saat kita lagi ngalamin saat-saat dengan orang-orang dalam pelayanan, katakanlah begitu ya, tampilkanlah Kristus bukan dengan aktivitas rohani yang kita harapkan orang bisa menerima kita, tapi menghidupkan Kristus dengan pandangannya, pikirannya, dan perkataannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Selesai? Oke, sekarang siapa yang mau bertanya boleh. Tidak ada yang bertanya. Mengerti banget? Mudah-mudahan mengerti banget. Siapa yang mau bertanya boleh. Seputar apa yang kita bahas. Oke. Saya mau membagikan pengajaran, bukan kesaksiannya, pengajaran. Pengajaran dulu. Siapa yang mau bagikan sesuatu dari apa yang didapat barusan? Tidak ada? Nggak dapat apa-apa? Oke. Pak Doni, Ya, Bu Enda ya, silakan. Ya. saya ambil tadi kalimat Pak Doni bilang gini, mulai dengan roh dan diakhiri dengan daging. Ya. Tersentuh. Berarti ajaran yang mungkin saya dari pertama belum mendengar secara ini, tapi saya ikuti itu tentang pertobatan ya Pak Doni ya. Ya. Itu dasarnya ya tentang bertobat seruan. Ya. Seperti perintah untuk bertobat. Nah, saya ingin tahu Pak tentang yang tadi saya lupa catat tadi melewati tentang ditelanjangi itu. Artinya yang ditelanjangi itu apa yang ada di dalam diri kita, setiap perbuatan-perbuatan yang gelap ya yang tadi sudah dipaparkan itu yang memang harus ditelanjangi ya. Yang termasuk dengan daging itu ya. Ya, betul. Itu jadi seperti pelajaran di buku 2 tentang brokenness, tentang pengelupasan perbuatan lahiriah atau kedagingan. Perbuatan lahiriah itu bukan berarti hal yang negatif aja, tapi berupa satu cita-cita, ambisi, satu bentuk keinginan untuk dipakai Tuhan luar biasa yang berdasarkan dari egosentris. Itu perlu dikupas habis, ditelanjangi oleh terang. Itu, Bu. Pak, berarti saya tidak tahu ya, tapi tadi malam ya saya doa. Saya belum tahu maksudnya mau masuk doanya Pak, inti masuk dalam doa itu. Ya. Saya rasanya belum sebut, cuma baru menyebut nama Bapak saja. Baru menyebut nama Bapak, tiba-tiba saya dikasih diam, tidak bisa berucap kata-kata gitu. Nama Bapak surgawi? Iya, saya dipanggil aja Bapak. Saya baru mau masuk doa nih, jadi waktu saya tenang, saya diam, saya langsung menyebut Bapak. Saya mau ingin doa nih, mau menyampaikan sesuatu, mau bilang nih apa nih yang saya mau ingin sampaikan gitu. Ya. Tiba-tiba saya tidak bisa berucap kata. Mulut saya itu seperti diikat gitu, dikatup. Tidak bisa berucap. Tahu-taunya saya dikasih lihat banyak hal. Dalam doa Pak. Digambarkan dalam apa yang ada dalam saya itu. Pertama itu saya dikasih ingat, kamu jangan lupa saya gitu. Saya digambarkannya seperti itu. Lalu seperti suara tuh langsung mengatakan, kamu jangan lupa saya, kamu jangan lupa saya. Jadi bicara tuh dengan bahasa Ambon gitu.
Hmm. Saya langsung tidak bisa bilang, saya langsung bilang di hati saya gini, ini saya Tuhan, saya bilang gitu. Saya mau Tuhan, saya mau ingin hidup di dalam saya, tapi tidak bisa berucap, cuma di hatinya saja yang bisa mengatakan itu. Apakah itu juga termasuk ditelanjangi? Bisa jadi. Jadi bahasa kita mungkin banyak yang apa ya, banyak yang terucap, namun itu menjadi satu bentuk halangan kita untuk berhadapan dengan Allah. Karena kita sibuk dengan satu pandangan tertentu, kita sibuk dengan permintaan tertentu, dan Allah mengintervensi untuk datangkan kebaikan, bukan? Dan dia mengintervensi dengan bahasanya dia, dengan bahasa tentang pewahyuan, vision, penglihatan, dan itu dialami oleh kita langsung, tanpa kita banyak berkata-kata lagi. Ini yang sedang dikerjakan memang dalam 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 pemahaman bahwa kita sedang ngalamin Allah sendiri ya. Tapi bagi bagi saya pribadi, saya masih mencatat apa yang saya alami itu. Makanya saya catatkan. Saya catatkan dari pengajaran, jadi bentuk hal yang bisa saya bagikan di Pemuri dan di FFG ini. Nah, mungkin kalau buat teman-teman di sini termasuk Bu Endah, mungkin satu satu pengalaman yang menyenangkan, yang menghidupkan, yang berkesan, dan itu berkesan di dalam roh kita. Nah, nggak apa-apa, silakan. Tapi setelah menikmatinya, mencatat. Saya menemukan banyak sekali sejarah-sejarah yang ada di Alkitab, itu pencatatan Alkitab dilakukan setelah sekian lama waktu kejadian itu berlangsung. Dan mereka mengingat semuanya itu oleh pimpinan Roh Kudus. Jadi pentingnya mencatat itu penting agar kita bisa mengalami kembali apa yang pernah dialami kita di masa lampau dan bahkan lebih dalam. Ngalaminya hari ini, penjabarannya lebih dalamnya seperti apa. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman nanti melihat catatannya kembali di masa lampau, kita mengalami kembali vision di masa lampau atau perjumpaan pribadi dengan Bapak kita di masa lampau dan kemudian mengalami lebih dalam hari ini dan lebih up to date, lebih lebih apa namanya, lebih 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 indah untuk kita ngalaminya bersama-sama dengan orang-orang lain. Dan ini bentuk pengajarannya seperti itu. Ini pengajaran pribadi maksudnya ya. Itu Bu Enda. Oh iya Pak, saya Pak. Saya tanya satu lagi Pak. Boleh. Ya, saya mau apa seperti intervensi ya, seperti diingatkan. Yang seperti tadi Pak Guru bilang, ketika kita berontak ya kalau di gereja atau kepada rohani dan rohani. Saya malam itu juga dikasih lihat Pak, apakah Pak Doni yang ya kita punya guru ya, kalau menurut saya tidak tahu yang teman-teman ya, kita punya guru. Apakah Pak Doni doa kita? Maksudnya saya mendoakan teman-teman. Ya, secara pribadi. Tentu saja. Makasih Pak, ini saya dapat tadi malam ini. Makanya, oh iya benar ya. Yang anehnya saya punya jemaat, saya punya gereja. Tapi saya tidak dikasih lihat tentang pimpinan gereja saya gitu ya. Tapi saya dikasih lihat, kamu banyak yang doa kamu. Yang doa kamu itu adalah gurunya kamu. Oh, baru saya sadar Pak. Makanya saya tidak bisa bilang satu kata apapun itu tidak bisa tadi malam itu. Tadi malam. Padahal di sini kan ada badai itu. Oh iya. Sini kan ada badai malamnya. Ambon. Mungkin Pak Jeff sama Bu Yofi tahu. Itu saya ada sementara doa. Baru saja selesai waktu itu. Malam itu. Saya bilang, sebenarnya ya Pak Doni, sementara doa kita tetap seruan bertobatnya ini. Terima kasih Pak Doni. Mulai saya pegang ini, ya kalau kita mulai dari roh jangan sampai terdapat dari daging gitu. Dan kayak Pak Doni, doa tiap hari untuk kita ada kembali ke jalan yang betul ya. Ya, amin. Yang betul tapi yang benar.
Terima kasih atas perhatian. Lebih mementingkan diri sendiri ini yang gawat ya. Iya, makasih Pak. Terima kasih Bu Enda atas kerendahan hatiannya. Oke, terima kasih ya atas konfirmasinya ya Bu Enda. Oke, ada lagi yang lain yang bertanya? Ya Pak, Boleh Pak Jeff, silakan. ya, saya terkonfirmasi aja dengan pernyataan Pak Doni tadi yang saya merenungkannya. Saya ketika Pak Doni bilang mengenai Yunus ya, artinya dia diberikan pohon jarak, sebuah pohon jarak ya. Iya. Satu pohon jarak, dia senang. Tapi setelah itu cuma beberapa saat saja Tuhan mengizinkan ulat memakan semuanya. Dan semuanya itu selesai sehingga dia kecewa, dia juga marah kan? Ingin mati. Iya. Iya. Tapi sempat dia nikmati kan, maksudnya asik. Iya. Nah itu, waduh saya jadi ngeh gitu loh artinya. Wow, iya ya ternyata kehidupan ini kadang-kadang ketika kita diberikan suatu hadiah, surprise gitu kita senang kan. Tapi tanpa kita berpikir bahwa apakah ini kekal gitu loh. Kekalnya, senangnya kekal gitu. Padahal cuma sementara gitu ya. Tapi memang kita nikmati. Wajarlah kita menikmati senang. Tapi kadang kita juga harus berpikir bahwa kesenangan ini ya kita harus kembalikan syukur hanya kepada Tuhan karena memang semuanya ini juga cuma sementara ya. Betul. Karena yang kekal itu cuma dengan Yesus gitu loh. Betul. Itu yang saya dapat pencerahan kembali mengenai pernyataan Pak Doni ini. Oke, terima kasih Pak Doni. Ya. Terima kasih Pak Jeff, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Jeff dan Ibu Enda. Yang kita miliki, selama kita miliki dan kita bahagia, nikmati kebahagiaan itu sendiri. Dan itu bukan jadi satu patokan. Kita mesti bahagia terus. Pengennya sih ya. Tapi kita jangan berpatokan, kalau kita bahagia berarti kita disertai Tuhan. Ya nggak selalu ya sebetulnya teman-teman. Sumber kebahagiaan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Ada apa nggak ada yang menjadikan kita bahagia, kita sudah bersuka cita dalam Tuhan. Karena kita memperoleh Tuhan itu sudah merupakan harta terbesar kita sebetulnya. Ya kalau kita menikmati hal-hal yang kita bisa lebih mempermudah hidup, ada kendaraan bermotor, ada rumah yang kita nikmati, yang bisa kita hidupi bersama dengan orang-orang terkasih, ya puji Tuhan nikmati. Ya. Segala macam bentuk itu nikmati selagi kita bisa menikmati. Tapi kalau itu kemudian terhilang, jangan menyalahkan Tuhan. Seperti kemudian terjadi pada Yunus. Ya mati pohon jaraknya, ambillah nyawaku Tuhan, aku tidak layak hidup. Tapi Tuhan ajarkan bagaimana kamu mengasihi pohon jarak ini yang kamu pun tidak mengupayakannya, mengusahakannya. Bagaimana aku tidak mengasihi Niniwe dengan 120.000 orang banyaknya yang tidak mengenal perbuatan baik dan jahat, dan ternak-ternaknya juga yang nggak berdosa. Bagaimana aku tidak mengasihi mereka? Jadi kita diajarkan tentang kasih Tuhan. Pada siapa? Kepada kita loh. Pada kita pribadi ini. Kita tuh dikasih Allah tuh. Diperhatikan Allah. Sampai dibandingkan burung pipit Allah pelihara. Kenapa kamu nggak berpikir kamu tuh dipelihara oleh Allah, oleh kebijaksanaan Allah? Itu kita ditegur hari ini. Makasih Pak Jeff sudah membagikan ini pada kita semua dan kepada saya ya, agar kita bisa mengerti apa artinya pentingnya ucapan syukur. Itu untuk membangkitkan apa? Membangkitkan semangat kembali bagaimana kita hidup dalam Tuhan secara benar. Tepuk tangan lagi. Saya rasa cukup sampai dengan di sini teman-teman. Terima kasih Pak Jeff. Terima kasih Bu Hotnida, Bu Yunike, Bu Marta, Bu Itun, Bu Enda, Bu Helvi, Bu Dina, Bu Made, Bu Levina, Bu Leni, Bu Olin dan juga Bu Yohana. Semuanya kiranya mendapatkan berkat tersendiri secara khusus dari Bapak kita ya. Dengan penyertaan yang ajaib kiranya memulihkan, senantiasa menguatkan kita dalam hari-hari yang penuh dengan harapan di masa-masa yang akan datang. Doa saya sekarang, kiranya semua kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan terang yang ajaib itu menyinari kita terus-menerus. Kita doa sama. Makasih Bapak Surgawi, Engkau sungguh indah, sungguh dahsyat dalam setiap keputusan dan kebijaksanaan-Mu. Terima kasih Engkau mengintervensi segala situasi, keadaan, bahkan orang-orang sekitar kami. Bahkan hati kami.
yang berpikir keluar dari apa yang perlu kami harus pikirkan, yang kami ingin memikirkan kembali diri sendiri, yang secara ingin kami pikirkan dengan kekuatan kami sendiri, Engkau mengintervensi. Mungkin salah satunya lewat masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kau mengintervensi ini, agar kembali kami dalam terang dan dalam perwujudan kasih-Mu yang menyertai kami senantiasa. Kami tahu Engkau sedang mengambil sesuatu dalam diri kami, kekhawatiran kami, kecemasan kami, kebimbangan kami, dan kami semakin pasti dan kuat di dalam Engkau. Ia memberikan segala sesuatu dalam terang dan tidak ada bayangan pertukaran di situ. Engkau bermaksud baik dan Engkau senantiasa dalam rencanamu sempurna adanya. Dan kami mengikuti rencanamu itu Bapak dengan sukacita dan bersungguh hati. Roh Kudus mampukan kami untuk menanggalkan semua manusia lahiriah kami, kepentingan pribadi kami, kedagingan kami, bahkan kesenangan kami pribadi yang bukan dari Engkau. Ambil semua. Hingga kami semua, anggota tubuh kami semua dalam terang semuanya. Dan Tuhan Yesus, Engkau sinarkan kembali tubuh kami semuanya. Tidak ada aspek kehidupan kami yang ada kegelapannya satupun juga. Hingga Engkau sanggup yang menerangi kami juga sanggup menerangi bersama-sama dengan Engkau dunia ini yang gelap. Hingga semua datang kembali kepadamu dalam terang yang sesungguhnya. Makasih Tuhan, Kau jadikan kami terang dunia, sama seperti Engkau dalam terang, kami dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Satukan kami secara sempurna dalam kasih-Mu itu senantiasa. Dan berkatilah setiap anak-anak Allah yang hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada, kondisi apapun yang mereka alami, kesehatan, finansial, kehidupan keluarga mereka, apapun yang kami alami, kami bersyukur Engkau baik. Selama-lamanya Engkau baik ya Tuhan. Dan Engkau sendiri ubah hati kami untuk senantiasa hidup berdampingan dengan Engkau dan berjalan karib dengan Engkau di dunia ini. Kami berkati semua aspek kehidupan kami dengan indah. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah semuanya menjadi satu kebangunan yang indah. Kebangunan yang indah secara rohani dalam setiap anggota keluarga kami juga. Kebangunan yang indah ke arah Kristus sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita berfoto yang terakhir kali sekarang. Silakan dibuka videonya. Masih segar ya. Wah, silakan nanti malam bertransfigurasi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Asik ya. Silakan dibuka. Iya, sudah dibuka semuanya? Sudah. Oke. 1, saya mau singkirkan dulu mikrofon saya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bu Nida, Bu Yunike, Bu Devina, Bu Enda, Pak Jeff, Bu Helvi, Bu Itun, Bu Marta, Bu Dina, Bu Made, Bu Kasih Pak Leni, Doni. Bu Yohana, Olin. Memberkati semuanya. Saya selalu sampai jumpa hari Sabtu. Teman-teman semua, sehat selalu. God Saya bless selalu you. semuanya.